Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Keluhan aspal mengelupas di Sungai Pinang Dalam direspon cepat. Pro dan kontra mengiringi pemberlakuan tarif parkir non-tunai di salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda. Seorang jamaah haji di Tarakan diarak dengan replika kapal pinisi saat tiba di kampungnya. Dinas Perhubungan Samarinda memantau pemberlakuan kebijakan parkir non-tunai di salah satu pusat perbelanjaan. Sasaran pertamanya adalah pengendara roda 2. Di tempat itu petugas melihat sejumlah pemotor masih membayar parkir secara tunai. Namun untuk kendaraan roda 4, pembayaran sudah dilakukan secara non-tunai atau dengan kartu parkir. Kepala Dinas Perhubungan HMT Manalu menyebut, pembayaran non-tunai ini memudahkan pengendara. Pengunjung cukup menempelkan kartunya ke mesin parkir dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah kota. Ambil tiket nanti bayar pakai kartu. Soalnya ini tadi nggak terbaca tiket. Untuk pintu masuk roda 4 dan tadi kita sudah melihat sendiri dengan mudah ketika kartu uang elektronik ditempel, pintu langsung terbuka. Jadi tidak perlu juga nanti kita ngambil kartis, jadi kartu uang elektronik juga yang sebagai kartis kita. Nah, kalau kartunya sendiri bisa didapat di mana nih Pak Kades? Kartu itu ada di bank-bank, 4 bank, Mandiri, BRI, BCA, dan BNI. Dan kemarin di Car Free Day sudah ada beberapa bank menjual 4 kartu tersebut. Berapa harganya Pak satu kartu Pak? Nah, kalau harganya itu nanti tanya ke perbankan, Pak. Perbankan ya? Iya. Kebijakan ini membuat sejumlah pengendara roda 2 bingung. Mereka pun menyebut harga kartunya mahal. Sementara sebagian lain mendukung model parkir non-tunai. Alasannya karena selaras dengan zamannya, yakni transaksi secara elektronik. Dari sebelumnya sih jauh Pak, sama yang sebelumnya kan yang Jauh gimana maksudnya? yang jual di Indomaret tuh, pada Apple. Harganya berapa di situ? 34 kalau nggak salah ya. Nah, dengan program ini apa menurut Bapak membantu masyarakat untuk permudah parkir di mall atau justru menyulitkan Pak? Kalau untuk mobil kuda iya Pak. Nah, kalau bisa harganya sih diturunkan. Harganya Pak ya? Oke. Biar semua kalangan kan bisa. Siap. Artinya masih ada sedikit keberatan mengenai harga kartu Pak ya? Oke. Karena saldonya juga kan dari 50 kan cuma 10.000 aja saldo. Untuk mendapatkan kartu parkir ini, pemilik kendaraan harus merogoh kocek antara Rp30.000 hingga Rp40.000. Sebelum menggunakannya, pemegang kartu harus mengisi kuota sesuai kebutuhan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SMP Negeri 2 Tarakan ini berjalan aman dan lancar. Para orang tua atau wali murid terlebih dahulu harus mengantre saat akan mendaftarkan anak-anaknya. Ini terjadi akibat jumlah pendaftarnya banyak. Pihak sekolah menyebut metode yang mereka terapkan untuk PPDB tahun ini, yakni dengan sistem zonasi. Pendaftar terlebih dahulu harus menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Itu dilakukan untuk menentukan jarak. Aplikasi ini akan secara otomatis membaca jarak antara rumah dan sekolah calon siswa. Nggak ada pilihan kan? Kan kami inputnya menggunakan aplikasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan.
di satu kota itu sama, aplikasinya sama. Kami nanti begitu di-input KK dengan alamat ini, maka akan langsung muncul jaraknya. Ya. Berarti dia tersistem, maksudnya otomatis terbaca. Otomatis sudah Mbak, begitu kita input nama, NIS, itu kan udah muncul nanti nama NIS. Kemudian kita nginputnya kemudian KK, input KK, alamat berdasarkan KK. Nah di situ yang akan muncul langsung jaraknya. Misalnya RT 8 Karangbalik sekian ratus meter. Meski begitu, tidak sedikit yang memilih jalur afirmasi, terutama bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Mereka khawatir jika pendaftarannya dilakukan melalui daring, maka anaknya tidak diterima di sekolah terdekat. Jalur prestasi. Akte, surat, tadi lulus, ada semua. Ya. Antriannya lama enggak tadi, Pak? Enggak, sebentar aja. Datang ke sini jam berapa tadi? Nomor antrian 81. Jam 10 kan 11 kan, baru aja tadi. Bapak tinggalnya di mana, Pak? Jauh kah dari SMP? Enggak, dekat aja di Karangrejo. Ya. Kalau jalur afirmasi berarti jalur ini ya, tidak mampu atau berarti ada bawa surat juga Kelengkapannya. Ada. Kayak KIP gitu ya? Ada. Nomor antrian 55. Untuk sekolah ini, jalur PPDB dapat ditempuh melalui sistem zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Sedangkan proses pendaftarannya dilakukan sejak 1 Juli hingga 5 Juli 2024. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Ini seperti ini Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS ini digelar di Balikpapan Selasa siang. Pesertanya berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kaltim, Noryani Sorayalita menyatakan, sosialisasi ini sangat penting. Ini dimaksudkan agar masyarakat menyadari jenis kekerasan, mulai dari verbal dan nonverbal hingga fisik dan non-fisik. Kasus kekerasan ini kan Mbak, kita tidak bisa memprediksi ya mau meningkat atau menurun, karena memang kekerasan ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja gitu. Jadi dalam hal ini kita berupaya untuk melakukan pencegahannya yang penting. Jadi melalui undang-undang TPKS ini kita harapkan masyarakat juga memahami. Jadi kita undang memang stakeholder terkait, khususnya di kabupaten kota yang mempunyai wilayah dan masyarakat gitu ya. Jadi kami harapkan setelah sosialisasi ini OPD terkait juga melakukan hal yang sama di daerahnya. Jadi supaya masyarakat juga mengetahui terkait dengan undang-undang TPKS tersebut, sehingga kita harapkan masyarakat tidak menjadi pelaku dan korban dari kekerasan tersebut. Pemerintah berharap kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak lagi terjadi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Yang saya hormati dari Kementerian PPPA, yang juga sebagai narasumber kita pada hari ini, Komisi Nasional Perempuan,